Selamat sore pendengar, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, selanjutnya kami sampaikan lintas berita olahraga Sekorwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang. Selamat sore pendengar, jumpa lagi dalam lintas berita olahraga Sekorwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi Sabtu 12 April 2025 bersama saya, Hendri. Mengalir perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Dengan rapat persiapan pembentukan panitia pacu kuda wisata Derby Bukit Tinggi Agam 2025 tekankan sejumlah hal termasuk pencairan uang tunai pemenang lomba. Berikut laporan Joni Marbeta. Saya secara prinsip kiranya tolong diizinkan kami masyarakat oleh anak negara ini. Kira-kira banyak keinginannya, insyaallah nanti kita tentu nanti panitia dia akan menghadap ini. Rapat persiapan pembentukan panitia pacu kuda wisata Derby Bukit Tinggi Agam 2025 yang telah dilakukan 9 April 2025 di lokasi Aula Kantor Balai Kota di Bukit Gulai Banca, Bukit Tinggi didahului pertama kali dengan meminta izin Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nurmatia Sariang Hukum Datuk Nan Basa pada Nenek Mama berada di Nagari Kurai dan Nagari Gadui selaku pemilik gelanggang pacuan kuda Bukit Ambacang. Berlangsung 11 Mei 2025 direncanakan dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Fazlizon MSc. Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nurmatias SH Datuk Dan Basa sampaikan bahwa saat ini gelanggang pacuan kuda Bukit Ambacang dijadikan percontohan di Indonesia karena sudah dibenahi dan masih banyak perlu diperbaiki dan dipelihara, termasuk monkey guard, lapangan pacu, trofi hadiah harus bagus, t-shirt, baju dibuat dan box star sudah dicat putih kembali. Dikatakan dalam penyelenggaraan Alik Nagari pacu kuda ini merupakan masuk ke dalam kalender tahunan. Pordasi perlu melibatkan Nagari Kurai maupun Nagari Gadui perlu dipersamakan dan pertanggungjawaban pelaksanaan acara juga paling terpenting dalam pelaksanaan Alik Nagari pacu kuda wisata Derby Bukit Tinggi Agam 2025 dalam hal pembayaran dan pencairan hadiah uang tunai harus sesegera diselesaikan dan jangan menunggu terlalu lama sehingga tidak merusak pelaksanaan acara yang dilakukan. Insyaallah semua dua pemerintah ini mendukung kegiatan Alik Anak Negari ini. Termasuk kami tentu minta izin kepada Nenek Mama, baik yang di Kurai maupun yang ada di Kabupaten Agam. Insyaallah beliau sudah mengizinkan. Dan tentu perlu kita pembenahan lagi, pembenahan lapangan, yang lain kan. Nah yang kurang ini akan kita perbaiki, ya kan. Kita siap aja memperbaiki itu semua. Tentu kita lihatlah kondisi seperti apa. Nah tentu panitia nanti akan melaporkan kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan. Nah kita pun nanti tentu kita berharap ini adalah wisata derby, hadiahnya besar. Kan kuda-kuda sekarang sudah besar-besar. Tentu kita bagaimana membuat sebuah keamanan joki dan kuda. Perlu kita perhatikan sama-sama, baik tikungan dan kita timbun lagi lapangan itu, dan tentu juga nanti pelaksanaan tentu kita serahkan kepada tim steward. Nah hari pacu kuda itu tim steward yang bekerja lagi, ya kan. Contoh misalnya ada boxer yang harus kita perbaiki, ya kan, harus kita cat.
non-tinggiarnya harus kita cat lagi, kita rapikan lagi, dan lain. Ini yang kita persiapkan juga. Termasuk diwanti-wanti hadiah jangan telat. Oh enggak, nah, kita sudah siapkan. Ya, kita sudah siapkan, malah tadi yang minta kalau bisa di saat menyerahkan hadiah, kita serahkan uang langsung, seolah kita akan siapkan itu. Juga hal senada diutarakan pemimpin cabang Pincabang Nagari Bukit Tinggi Henry Suhairi. SE Akuntan akui bahwa Alek Nagari Pacuan Kuda di Gelanggang Bukit Ambacang mengingatkan pada masa lalu dirinya. Kalau saya dulu kalau ke Bukit Ambacang kuda dan motocross dulu kan. Nah, pokoknya Bukit Ambacang itu terkenal dengan pacu kuda dan motocross, mengingat masa kecil. Di Bukit Tinggi mengadakan event-event seperti itu, dampaknya berdampak ke seluruh aspek, berdampak juga ke UMKM-nya. Dalam hal penyelenggaraan pacuan kuda, mensupport juga Bank Nagari berikan bantuan dana sebesar 100 juta rupiah sesuai menjadi keinginan Wali Kota Bukit Tinggi, dan juga Pemkab Agam membantu pelaksanaan pacu kuda wisata Derby Bukit Tinggi Agam 2025 sebesar 200 juta rupiah pula yang juga ikut mendukung di acara tersebut, di samping sponsorship dari pihak lainnya. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan. Informasi selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Tim Nasional Indonesia U17 menunjukkan performa gemilang di Piala Asia U17 2025 dengan meraih hasil sempurna di grup C. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian. Tim Nasional Indonesia usia 17 tahun menunjukkan performa gemilang di Piala Asia usia 17 tahun 2025 dengan meraih hasil sempurna di grup C. Pada laga terakhir yang digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jeddah, Jumat 11 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, Garuda Muda berhasil menaklukkan Afghanistan dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Indonesia tercipta di penghujung laga melalui Fadli Alberto Hega pada menit 90+5 dan Zahabi Goli pada menit 90+6. Hasil ini memastikan Indonesia menjadi juara grup C dengan raihan 9 poin dari 3 pertandingan setelah sebelumnya mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 dan Yaman 4-1. Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini mengatakan hasil pertandingan melawan Afghanistan mungkin kurang memuaskan bagi sebagian pecinta sepak bola di Indonesia. Meskipun timnas U17 menang, tapi skor 2-0 dirasa kurang meyakinkan. Kusnaini menyatakan bahwa cara pandang semacam itu sebetulnya kurang pas. Penampilan melawan Afghanistan tidak boleh hanya diukur dari skor akhirnya semata. Laga lawan Afghanistan itu kan sudah tidak lagi mempengaruhi posisi timnas Indonesia sebagai juara grup. Makanya Coach Nova tidak menurunkan tim terbaiknya dan memilih merotasi sebagian besar pemain. Saya lihat praktis cuma ada 4 pemain inti yang bermain sejak awal sebagai starter. Sisanya yang dimainkan oleh Coach Nova adalah pemain-pemain pelapis yang biasanya duduk di bangku cadangan. Menurutnya penampilan timnas U17 kurang optimal dan diwarnai banyak kesalahan mendasar. Bahkan 2 gol kemenangan baru lahir di akhir pertandingan. Sekarang Coach Nova dan jajaran pelatih bisa melihat langsung bahwa tim masih butuh penguatan materi pemain di posisi belakang, tengah maupun depan. Pelatih memang perlu mengetahui potensi dan kapasitas seluruh pemain yang dibawa. Ini penting karena pelatih harus memetakan kekuatan tim untuk menuju Piala Dunia U17 bulan November mendatang. Selain itu, banyaknya pemain inti yang diistirahatkan juga berdampak positif kalau menurut saya. Mereka punya kesempatan untuk memulihkan kondisi sekaligus mengurangi potensi cedera akibat jadwal yang cukup padat. Setelah Indonesia lolos, calon-calon lawan dari grup D pasti mulai mengamati permainan Indonesia. Kalau mereka menjadikan laga lawan Afghanistan sebagai patokan, mereka bisa keliru memahami kekuatan Indonesia yang sebenarnya. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Sebelum melakoni putaran kedua Pro Futsal League atau PFL 2025 yang akan dihelat mulai awal Mei nanti, skuad Rafeli FC terus melakukan persiapan. Pemain baru yang akan menghuni skuad Ranah Minang itu diharapkan dapat menggantikan peran 8 pemain yang mundur dari Rafeli FC. Berikut laporan Iwan Setiawan. Kehadiran pemain baru yang akan berkostum Rafeli FC di putaran kedua nanti diharapkan mampu menambah semangat dan motivasi pemain dalam mengarungi putaran kedua PFL musim ini. Saat dikomentari, CEO Rafeli FC Sumbar Femi Fernando mengatakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan jajaran pelatih bersama manajemen,
Tentunya manajemen telah menyiapkan pemain baru yang dinilai pas untuk mengisi posisi tersebut. Disebutkan meski masih enggan menyebutkan nama pemain baru tersebut, manajemen optimis kehadiran pemain baru akan mampu meningkatkan prestasi Rafael FC sebagai tim promosi. Manajemen dan tim pelatih mencoba untuk melihat peluang beberapa pemain lain mungkin yang akan dimasukkan untuk beberapa posisi yang ditinggalkan oleh pemain. Fembi menyebut sebelumnya di putaran pertama lalu, dari 11 laga yang telah dimainkan, Rafael FC meraih 9 poin, hasil dari 3 kali menang dan 8 kali kalah. Total dari 12 tim, Rafael FC berada di peringkat 10. Ia menambahkan usai laga terakhir putaran pertama PFL 2025, tercatat sebanyak 8 pemain telah mengundurkan diri dari Rafael FC. Pemain dimaksud yakni Efrinaldi, Hari Yunandar, Handagi Praja Apsi, dan Irfan Nelson. Selain itu, Rio Rahmadani, Giovanni Molan, Rahmadi Ilham, serta Febi Perdana. Iwan Setiawan melaporkan. Informasi selanjutnya dari RRI Bengkalis. Pengurus Tarung Derajat Bengkalis bertekad ukir prestasi dengan kepengurusan baru tetap akan melakukan pembinaan atlet. Berikut laporan Muhammad Iqbal. Muhammad Faizal resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kodrat Kabupaten Bengkalis untuk masa bakti 2025-2029. Penetapan tersebut berlangsung dalam musyawarah Kabupaten Muskap yang digelar pada Kamis kemarin di salah satu kafe di Bengkalis. Faizal yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Bengkalis dipercaya menggantikan ketua sebelumnya Haji Muhammad Reza Afriansah yang telah menuntaskan masa kepemimpinan periode 2020-2024. Reza Afriansah yang akrab disapa Aan ini mengungkapkan sejumlah pencapaian yang telah diraih selama masa jabatannya. Ia menyebut Tarung Derajat Bengkalis selalu menunjukkan prestasi membanggakan dalam berbagai event, baik di tingkat daerah maupun provinsi. Aan menegaskan bahwa keputusan menunjuk Muhammad Faizal telah melalui proses musyawarah bersama di kalangan pengurus dan pelatih. Usai terpilih, Muhammad Faizal menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya. Ia berkomitmen menjalankan amanah dengan semangat berkolaborasi dan kebersamaan. Kepercayaan yang diberikan oleh ketua sebelumnya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa bersama-sama lah bersinergi untuk menjadikan Tarung Derajat ini lebih baik. Bukan maksudnya hari ini tidak baik, akan kita menjadi lebih baik insya Allah. Ia juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan segera menyusun struktur kepengurusan baru dan berharap semua pihak terutama para pelatih dan atlet bisa memberikan dukungan penuh. Ketua Umum KONI Bengkalis Dharma Firdaus Sitompul yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi atas terselenggaranya Muskap. Ia juga berharap prestasi Tarung Derajat Bengkalis terus dipertahankan, terutama dalam ajang-ajang besar seperti Pekan Olahraga Provinsi Porprov. Kita kan pertama sekali Porprov nih, Porprov di Tarung Derajat, biarpun juara umum bersama, tapi setidaknya kita bisa mempertahankan itu Bang ya, bisa mempertahankan itu. Dan minimal dulu sebelumnya tak sekali ya yang di Kampar tidak sedikit. Iya kan, yang pasti Kampar gitu kan, di Kampar. Itu yang tak juara kan, habis itu baru kita balik lagi di Kuansing juara umum. Tak juara umum di Kampar, aku ikut juga tuh di situ. Cuma masih megang sepeda saat itu. Dengan kepemimpinan baru diharapkan Kodrat Kabupaten Bengkalis dapat semakin mengukir prestasi dan membanggakan nama daerah di berbagai kejuaraan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Tim sepak bola Popi dari Desa Tanjung Pala menjadi juara tingkat kecamatan di Pulau Laut. Yusfianti menyampaikan laporannya. Tim sepak bola Popi dari Desa Tanjung Pala berhasil menorehkan prestasi dengan meraih gelar juara dalam turnamen sepak bola tingkat kecamatan Pulau Laut yang digelar pada hari Sabtu. Dalam pertandingan final yang berlangsung di lapangan sepak bola Pusra Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, tim Popi menunjukkan permainan solid dan penuh semangat saat menghadapi tim tangguh dari tim Porsiba
dari Desa Air Payang. Pertandingan berlangsung sengit dan berakhir dengan skor 3-2. Ketua Panitia Pertandingan Turnamen Hari Raya Idul Fitri, Syahrizal, kepada RRI mengungkapkan ada 8 tim sepak bola yang ikut dalam turnamen ini dan adanya pertandingan tersebut untuk mencari bibit-bibit atlet terbaik bagi tim Pusparaga Junior di Kecamatan Pulau Laut yang akan bertanding di event pertandingan di tingkat kabupaten. Itu Porsiba versus Popi. Ya, Kecamatan Pulau Laut, cuma kita beda desa. Popi dari desa Tanjung Pala, kalau Porsiba dari desa Air Payang. Menang tadi desa sebelah Popi dengan skor 3-2. Oh, 3-2. Untuk juara 3-4, Pak? Juara 3 kita dipegang oleh organisasi Gapura. Juara 4 organisasi Porkat dari desa Kadur. Kita ada 8 klub. Kalau keseluruhan total kita dari 3 cabang tuh bola voli, bola kaki sama takraw kisaran 15 juta. Turnamen Hari Raya Idul Fitri di Kecamatan Pulau Laut pada tahun ini menyelenggarakan 3 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, dan takraw dengan uang pendaftaran sebesar Rp500.000 per tim dan dimulai sejak 2 April lalu. Syahrizal menjelaskan panitia menyediakan total uang pembinaan sebesar Rp15 juta yang bersumber dari swadaya masyarakat dan pengusaha lokal sebagai sponsor. Ia berharap adanya pertandingan tersebut yang menjadi agenda setiap tahun bisa menjadi suatu ajang untuk silaturahmi yang baik sekaligus hiburan serta kebiasaan untuk sehat dengan berolahraga. Demikian Ispianti melaporkan. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Diberikan informasi terakhir dari RRI Batam. Event Party Fun Run 5 km diselenggarakan di Mall Botania 2 dan ini merupakan event lari pertama setelah puasa dan libur Idul Fitri. Informasi selengkapnya disampaikan Fajar Walida. United Kreatif dan Mall Botania 2 akan menyelenggarakan Party Fun Run pada Minggu 13 April 2025. Kegiatan ini rencananya akan diikuti oleh ratusan peserta. Event lari kali ini menempuh jarak sepanjang 5 km. Peserta dibagi atas 2 kategori yaitu umum dan master. Dewi Ratna Sesanti sebagai ketua acara menjelaskan tentang jumlah peserta dan rute yang akan dilalui. Persiapan untuk besok kita udah ready buat lari besok ya Kak. Jumlah peserta kita 300-an nggak? Melebihi target nggak? Tadi kita hanya 200 peserta. Rute start dan finish dari MB2, Mall MB2, menuju RS Awal Bros, U-turn di Cikitsu, menuju RS Elizabeth, dan U-turn lagi di KBC, dan kembali ke Mall Botania 2. Dengan biaya registrasi sebesar Rp175.000, peserta sudah mendapatkan dress jersey, finish medal, goodie bag, refreshment, dan bib number. Selain fokus pada lari 5 km, pada kegiatan ini juga ada penilaian Best Costume Competition untuk para peserta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Berikan informasi dari RRI Batam sekaligus menutup seputar lintas berita olahraga Sekorwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Hendri dari RRI Bukit Tinggi bersama tim kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2